kawan semua. Kali ini aku Wilbert Allen akan membawa kalian ke tur singkat di National Tsinghua University, Taiwan. So, sit back, relax, and enjoy the video guys. Jadi ini tampak depan sekolah kita. Tuh bisa dilihat Koli Tsinghua Tasui. Ya, maaf angle-nya jelek. And then ini main entrance-nya sekolah kita. Kalau itu yang bangunan merah itu bangunan kimia. Terus itu bangunan yang di kiri yang ada mobil merahnya itu post office. Di sini post office bisa bekerja sebagai bank. And then setelah itu maju sedikit dari Uchi ada General Building 4 sama Family Mart. Itu Family Mart-nya di lantai 1, General Building-nya lantai 2, sorry. Habis itu di depan General Building 4 itu ada taman yang gede. Itu bangunan itu perpustakaan. Sebelahnya itu bangunan teknik kimia. Sebelahnya lagi ini bangunan kimia. Ada dua bangunan kimia, satu teknik kimia, satu kimia biasa. Terus di sebelah bangunan General Building 4 itu ada bangunan engineering. Ya, ini anak-anak engineering akan banyak kelas di sini. Itu College of Engineering itu. Iya, ini tadi lokasinya di depan papan rumput. Terus ini view dari tengah lapangan, itu library. Nanti sebentar lagi kita lihat ke sana. Sebelahnya library itu ada yang putih itu General Building 1, and then tadi College of Bangunan Engineering, and then itu bangunan kimia, sebelahnya bangunan teknik kimia. Inilah library kita. Ada kafenya pula. Itu Luisa ya, cuma potong tembok. Aslinya namanya Pusat Informasi Mahasiswa, tapi ya library dalamnya. This is our library. Library kita itu ada 6 lantai. Lantai 1 itu untuk meeting point, and then lantai 2 untuk magazines, lantai 3 untuk movie and stuff, lantai 4, 5, 6 study room. Itu yang tadi Luisa Cafe aku bilang itu. Seperti yang kalian lihat, library kita itu bangunan yang paling bagus dan paling mewah. Ya, karena sebagian besar murid menghabiskan waktunya di sini. Begitu masuk, kalian bisa lihat ada directory-nya ini. Jadi itu untuk lantai 1, and then itu untuk lantai 2, and then untuk lantai 3 itu mostly itu tempat buat relax ya. Ada dia tempat buat nonton dan group rooms. Lantai 4, 5, dan 6 itu kebanyakan individual study room-nya. Jadi kalau kalian mau fokus belajar, lantai 4, 5, 6 adalah tempat yang cocok untuk kalian. Ini di dalam library lantai 1 ada area baca koran, kemudian itu yang kursi oranye, biru, merah itu untuk seminar-seminar kecil. Ini sofa ini untuk relaxing sesaat. And then di belakang itu ada meeting point. And then ada area untuk ngeprint. Disinilah tempat kalian ngeprint dokumen paling murah di Univ. Jadi ide umumnya itu kalian taruh student card kalian di reseptor itu. And then baru kalian bisa pakai komputernya. Itu juga ada USB slot kalau mau cepet. Habis itu di-print di printer ini atau printer yang ada di ujung. Itu yang daerah kursi-kursi putih itu adalah meeting point yang tadi aku bilang. And disinilah printernya. Itu yang itu untuk hitam putih dan yang itu untuk yang berwarna. Sekarang naik ke lantai 2. Lantai 2 itu tempat untuk buku-buku ringan. Ya, ringan. Dan magazines.
Oh iya, ini adalah alat untuk booking ruangan ya. Jadi kalian tinggal nanti tap student ID kalian di sana. Habis itu kalian bisa pilih ruangan yang kalian mau. And then di sini itu ada discussion rooms. Jadi kalian bisa booking ruangan ini kalau mau latihan presentasi, mau bahas apa gitu bisa. And then this is the computer lab. Jadi kalau kalian mau pakai computer lab ini harus booking dulu di tempat yang tadi. Atau alternatively kalian juga bisa booking lewat internet. Cari aja di Google Library NTHU and then iBooking. Sekarang ini aku di lantai 3. Jadi di lantai 3 itu kalian bisa nonton film kan, dan kalian bisa sewa film gratis kayaknya. Itu jadi sewa DVD and then kalian play di TV-TV itu. Tuh bayangin enaknya kayak apa. Bahkan ada tempat untuk membucing. Yeah. Anyway, itu juga ada ruang bundar untuk nonton bareng teman rame-rame gitu. Seru sih itu lantai 3. Selain itu di lantai 3 itu juga ada group rooms. Jadi itu ada presentation rehearsal studio, and then yang ini untuk cinema basically. And then kamar-kamar lainnya itu ya a normal group room. Lanjut ke lantai 4. Lantai 4 ini buku yang berat-berat ada di sana semua. And then akan ada individual study room. Seperti itu perorangan gitu. Best place to focus. Dan spesialnya lantai 4 itu ada mini library. Jadi ini benar-benar sunyi dan estetik. Saya suka di sini. This is my favorite place. Keluar dari library itu ada bangunan sampingnya General Building 1. Jadi ini tampak depannya General Building 1. General Building 1 ini adalah tempat kalian ngurus-ngurus registrasi, and then ambil student ID untuk pertama kali. Division of Curriculum juga di sini. Jadi pastikan kalian tahu di mana tempatnya ini, karena ini lumayan penting. Administrasi sekolah lah bahasanya. Nih di dalam ini ada 3 lantai kan. 1 tuh isinya itu aja. 1, 2 itu isinya itu, dan 3 itu isinya itu. Nah ini kan tadi yang bangunan library tadi. Terus kalau kita jalan terus, itu nanti di sebelah library bakal ada education building. Education building ini itu tempat buat IBP office, and then ada IBP lounge, dan rata-rata kelas general education ada di sini, diadakannya di sini. Itu kan ada kelas-kelas di sana. Ini bangunannya freshly renovated. Yang lantai 1 doang, tapi lantai 2 sama 3 masih lama. Bahkan ada kafenya sendiri di Education Building. Terus kalau kita ke depannya Education Building, itu ada bangunan untuk matematika, atau ya aslinya namanya General Building 3. General Building 3 itu isinya dipakai buat Science and Mathematics. Nah, nanti itu di sebelahnya General Building 3 akan ada jalan shortcut gitu kan. Ini ada di shortcut itu ada ATM buat post office tadi, Yoju itu. Bisa ambil duit di sana, tapi nggak bisa store duit. Nah, nanti di belakangnya General Building 3 itu kan ada petak gede gitu kan. Ini petak ini. Itu tadi di kiri itu belakangnya General Building 1.
Terus yang di kanan itu bangunan General Physics, dan yang di kiri itu General Building 2, itu tempat buat language center, Mandarin dan Inggris biasanya. Jadi kelas Mandarin sama Inggris kebanyakan di sana. Ini yang di kanan tadi itu bangunan General Fisika itu ya. General Physics, sorry. Nah, itu di kanan kan kelihatan itu ya, bangunan itu. Itu bangunan Electronic Engineering and Computer Science, EECS. Sementara yang di kiri itu gedung fisika. Bedanya sama yang tadi itu apa? Ini Department of Physics Building. Kalau yang itu tadi General Physics Building. Ini yang tadi aku bilang bangunan EECS itu ya. Di depan bangunan EECS itu ada danau lagi kecil, lebih kecil dari yang satunya itu. Ada satu lagi yang lebih gede namanya Cengkung Lake, yang ini Yangming Lake. Nah, terus tadi di samping gedung EECS itu ada bangunan Delta Building. Tuh, gede tuh. Terus ini side entrance-nya bangunan Delta. Jadi nanti di belakangnya bangunan Delta itu ada lapangan basket. Lapangan basket di NTHU itu ada outdoor, ada indoor kan. Ini yang outdoor. Itu total ada 4 lapangan. Biasanya kalau malam ramai banget di sini. Cuma nggak enaknya di sini tuh anginnya kenceng banget. Gampang masuk angin kalau aku main di sini. Aku sukanya yang indoor. Di indoor itu nanti lokasinya di atas gym, di lantai 2-nya. Terus itu ada kolam renang. Kolam renangnya sini gede banget. Udah kayak Olimpiade rasanya. Terus ini main entrance-nya buat swimming pool, buat kolam renang. Terus nanti di depan ini tuh itu bangunan yang ada tulisannya itu buat badminton. Di belakangnya itu lapangan tenis. Sebelum bangunan badminton itu, ini bisa dilihat akan ada lapangan baseball. Dan itu yang lagi latihan itu tim sekolah kita. Jadi nama bangunan badmintonnya itu Alumni Gymnasium ya. Alumni Gymnasium ini ya, ini bangunan hasil donasi alumni seperti biasa. Dan di sini tuh kita juga bisa pinjam raket aslinya. Di sini tuh total ada 8 lapangan. Dan khusus untuk lapangan badminton itu harus nyewa karena banyak yang suka. Jadi 1 jam 1 lapangan itu 100 NT. Kalau lapangan basket, volley itu free to use. Cuma karena lapangan badminton banyak peminat jadi harus sewa. Terus ini kalau kita jalan dari swimming pool tadi, kita bisa menemukan lapangan volley. Terus ini ada tulisan I love NTHU gede nih, cocok buat foto. And then di depan itu stadium. Kalau pagi biasanya lumayan rame buat orang lari, and then di dalam lingkar stadium, di dalam lingkar joggingnya itu ada lapangan sepak bola. Ini yang tadi main volley gratis lapangannya. Nah, di depannya lapangan volley itu ada bangunan untuk pingpong. Terus di seberangnya bangunan pingpong itu yang lampunya nyala di bawah itu gym. Gymnya di sini komplit banget dan sangat diminati. Terus itu lantai 2-nya itu buat basket indoor dan
volley indoor. Untuk masuk dari bangunan gym, itu masuknya dari yang kanan itu. Ini kan gym. Nah, pintu masuknya itu yang kanan itu. Terus kalau kalian mau ke gym, begitu masuk ke bangunannya itu belok kanan. Ini tumben nih sepi. Biasanya ramenya tuh jam sore sampai malam. Pagi sama siang sepi. Jadi jam bukanya itu dari jam 8.30 sampai jam 12. And then buka lagi dari jam 5 sampai jam 9 atau setengah 10. Aku lupa yang mana. Terus ini buat lapangan basket dan volley di lantai 2. Ini yang bagian indoor ya. Total ada 3 lapangan yang bisa dipakai. Terus ini di luar bangunan gym, itu yang di sisi kiri itu bangunan fisika yang Department of Physics Building, yang fisika biasa, bukan yang General Physics. Nah, nanti itu di petak yang merah ini, kadang-kadang kalau ada pasar-pasar kecil-kecilan, jualannya itu di sini. Terus ini biasanya juga dipakai buat tempat games, tempat anak nari, tempat anak cheerleader juga di sini kalau mau latihan. Nah, nanti di pojok itu akan ada jembatan gitu kan. Jembatan ini akan membawa kalian itu ke bangunan putih itu kan. Depannya itu kan ada bangunan putih. Itu kantin Xiao Cepu namanya. Itu McDonald dan 7-Eleven di sana. Jadi di depan kantin Xiao Cepu itu ada area dining outdoor, tempat makan outdoor gitu kan. Seru sih, cuma banyak angin di sini. Jadi ya begitu. And then di seberangnya itu yang ada lampu-lampu itu cafe. Sebelahnya cafe itu sendiri itu bangunan General Building 2 yang tadi Language Center itu. Di depannya General Building 2 itu ada bus stop. Di bus stop itu sendiri itu ada 2 antrian ya. Satu itu untuk menuju kampus Nanta, satu untuk menuju bangunan TSMC. Antriannya beda, jadi jangan sampai keliru. Jadi ini ya garis antriannya. Kalau kalian mau ke Nanta itu pakai yang biru, kalau kalian mau ke yang TSMC itu yang pakai yang ungu. Sekarang kita jalan ke arah danau yang besar. Itu tadi yang bangunan putih itu yang kantin Xiao Cepu itu ya. Nah, ini itu auditorium. Bangunannya itu yang putih gede ini. Ini nih view yang lebih jelas nih. Tuh yang ada tulisan. Terus nanti setelah dari auditorium, kalau kalian lurus terus, itu akan tembus ke taman kecil gitu kan. Nah, taman ini tuh lokasinya di samping danau, mengitari danau gitulah. And since ini hari Minggu, aku ngerekam bagian ini hari Minggu, itu jadi kalian bisa lihat itu banyak banget keluarga yang rekreasi di sini. Tuh, kasih makan koi tuh. Nah, terus inilah danau sekolah kita. Yang paling gede, Pak, at least. View-nya kalau sore dan nggak mendung, di sini view-nya sangat bagus. Ini beberapa aku kasih cuplikannya deh nanti nih. Nih, di samping danau juga ada tempat nongkrong kecil, gazebo or gapura. Gazebo I think. Nah, ini aslinya enak banget sih buat nongkrong di sini. Cuma biasanya kalau malam itu sudah di reserve
sama orang-orang yang mau pacaran. Di sini bisa muat 2-3 couple. Tuh, bahkan udah ada 1 couple tuh di sana tuh. Terus tadi itu di sebelah kanannya gazebo itu ada area barbecue. Ya, area barbecue-nya sekolah kita. Ide umumnya itu nanti kalian taruh arangnya itu di tengah-tengah itu, terus arangnya dibakar, and then di atas arangnya itu di tempat batu bata kalian taruh iron mesh atau wooden mesh gitu, terus kalian taruh dagingnya di iron mesh itu. Kekurangannya tempat ini itu karena dia di lantai, jadi apinya bisa keluar-keluar gitu. Lebih baik lagi kalau itu dijadiin meja gitu, dimana kita bisa barbeque-nya sambil berdiri. Terus itu tempat bersih-bersihnya. Oh iya, kalau kalian mau pakai ini jangan lupa dibersihin ya tempatnya. Terus ini kan dari auditorium tadi. Kalau kita beloknya kanan kali ini, itu ada bangunan-bangunan kecil khusus untuk musik. Di sini itu tempatnya anak klub piano, anak orkestra, dan lain-lain. Nah, itu di bangunan yang kaca-kaca itu biasa tempat untuk mengadakan kelas latihan alat musik. Bisa gitar, bisa trombon itu. Nah, kalau yang ruangan hitam itu tempat untuk grand piano. Nah, terus nanti di ujung bangunan itu, yang paling pojok, itu ada piano room. Ini khusus untuk yang member piano club ya. Kalau kalian mau yang gratis, piano yang bisa buat free to use, itu ada di baliknya. Nah, itu kantin Ciao Cepu itu dari samping. Nanti kita ke sana. Nah, untuk piano yang free to use ini, ya memang sih bisa dipakai. Cuma, gimana ya? Agak jengkelin pianonya. Beberapa tut sudah mati dan pedalnya pun udah nggak ada efeknya. Kalau yang tadi klub piano itu kalian harus bayar membership fee. Jadi untuk 4 tahun akses ke piano itu 800 NT atau sekitar 420 ribu. Aku sih suka ya, aku sih daftar karena lumayan dapat akses ke piano yang cukup bagus. Tapi aku sendiri pun masih nggak bisa dapat akses ke yang grand piano karena itu khusus buat yang konser-konser dan kejuaraan dan lain-lain. Terus ini sekarang kita masuk ke kantin yang Ciao Cepu. Jadi kantin ini tuh biasanya tempat nongki-nongki kalau malam sih, karena ini satu-satunya kantin yang 24 hours karena 7-Eleven-nya 24 hours. Ini lumayan enak. And then yang lain itu karena cukup mahal. Bukan cukup mahal sih, cuma harganya di atas 80 NT sih. Jadi aku belum pernah coba. Tapi enaknya di sini itu ada satu makanan yang sangat murah. Harganya cuma 35 NT. Namanya Lurovan. Lurovan sendiri itu braised pork on rice. Itu yang jualan yang kantin biru yang kanan itu. Terus yang itu jualan jus. And then ini 7-Eleven kampus kita. Terus tadi ada McD itu. Terus ini sekarang di kantin Suemu Student Center tuh. And then di depan Suemu itu ada ice skating ring. Tapi of course bukan ice, itu beton licin. And then di belakangnya itu ada bangunan Fongyun. Fongyun itu lantai 1 itu untuk bookstore. Bahkan ada Apple Store di sana. Lantai 2, 3, 4 2 sama 3 itu makanan yang makanan kantin makanan. Terus lantai 4 itu restoran namanya The Loft. Katanya profesor sih enak, cuma mahal. Di sini enak-enak sih, tapi lebih enak yang di Fongyun itu. Ada yang jual makanan Indonesia juga di sana. Ada 3 penjual yang dari Indonesia. Terus ini di dalamnya kantin Suemu itu ada tempat buat laundry. And then
Di kiri itu ada convenience store, murah-murah snack di sana. And then di dalam kantin ini tuh juga ada Family Mart. Tapi lumayan kecil sih. Di sini yang enak itu oren, donburinya enak. Ungu itu nasi gorengnya lumayan enak. Kalau yang di pojok itu menu sarapan roti panggangnya lumayan enak. Terus enaknya di Suimu ini tuh ada yang namanya Chechuchan. Ini tuh buffet gitu, self service. Jadi kalian tinggal pilih nasinya mau apa, ntar terus dikasih, terus kalian pilih menu sepuasnya. Dan ini termasuk yang paling murah di sekolah kita. Kamu bisa kenyang dengan harga 50-70 NT. Terus ini bagian yang daging-daging. Hampir enak semua sih jujur di sini. Jadi kalian bisa coba ini berkali-kali. Terus kalian arrange-nya tuh harus pinter-pinter supaya dapat harga yang murah. Jangan sampai melebihi apapun. Terus kalau kalian udah selesai, tinggal kasih menunya ke omnya di sini. Omnya nanti lihat menu makan kalian, terus dia kasih harga. Dalam kasusku ini dapat harga 60 NT. 2 lauk sampingan terus 1 lauk utama. Terus di samping itu, ini yang dapat sop rumput laut itu gratis. Sopnya nggak cuma rumput laut sih, kemarin ada sop sawi putih juga. Jadi gitu ya. Aku makan dulu ya kawan-kawan. Terus ini sekarang kita di bangunan Fengyin. Di luarnya bangunan Fengyin sih. Jadi ini menu makanannya di Fengyin. Yang itu mirip KFC, itu belum pernah. Tea Time pernah, lumayan enak. Itu yang jualan orang Indonesia, dia punya rendang enak banget. Kemudian, oh ya itu orang Indonesia ya, itu enak. Vegetarian belum coba, steak belum coba, kari soso lah. Terus chashu itu enak, lumayan enak. Kemudian pasta belum pernah coba. And then itu bookstore, and then itu aku bahkan nggak tahu kalau ada itu. Kemudian toko Apple, sebelahnya bakery itu ya kayaknya belum pernah coba. And then sebelahnya itu enak, itu yang jualan orang Indonesia. Jadi ini bookstore-nya. Ini tempat kalian beli buku-buku textbook sekolah dan lain-lain. Kemudian ini bakery-nya itu modelnya kantin kejujuran. Jadi kalian ambil roti yang kalian mau, terus kalian masukin duitnya ke kotak ini. Ya, begitulah. Dan ini lantai 2 sama 3 lagi direnovasi. Beginilah view danau kita dari dekat bangunan Fengyin. Saat sore menjelang malam tuh di sini tuh sangat cantik, sangat relaxing. Anyway, ini sekarang kita mau balik ke dorm lewat pintu keluarnya Suimu ya. Oh ya, hampir semua dorm itu letaknya di atas bukit ya. Jadi buat ke dorm itu harus naik tangga yang tinggi banget. Nah, jadi kalau kalian mau beli makan, usahakan naik tangga dulu baru makan, biar energinya nggak terkuras. Terus beginilah view ketika udah sampai di atas. Jadi itu bangunan yang ada kacanya di tengah, itu dorm Qing, yang dinobatkan oleh kakak kelas sebagai dorm terbaik. Tapi sayangnya dorm ini khusus buat graduate students ya.
Habis itu ada Student Service Center 1. Ini tempat kalian mengambil paket. Di belakangnya itu ada e-chai. Jadi hampir semua kamar yang isinya 4 orang itu setupnya meja di bawah dan kasur di atas. Oh iya, lupa bilang, ini dorm khusus cowok ya. Terus ini ada Changchai, ini dorm Chang. Dan ini sama kayak i-chai ya, yang tadi itu. Buat cowok dan buat undergraduate. Terus habis itu ada Hung Dorm. Hung Dorm itu yang di pojok itu. Itu favorit orang Indonesia karena ada bidetnya itu. Jadi Hung Dorm ini tuh dorm internasional ya. Satu kamar dia cuma bisa muat 2 orang. Dia pun toiletnya tuh, ada bidetnya tuh. Terus itu yang di pojok itu dorm Sin. Kebanyakan semua murid tahun pertama yang overseas terutama itu tinggalnya di sini. Nah, jadi kalian baru bisa pindah dorm itu di tahun kedua, kecuali ada special cases. Dan untuk masuk semua dorm di sini itu perlu tap kartu ya. Untuk pertama kali kalian masuk itu bisa pakai kode. Ini sorry aku ngeluarin kartu dulu. Buat di tap di sini kartunya itu, di kanan itu. Baru kalian boleh masuk. Jadi sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka sama videonya and you think it's useful, please drop a like and subscribe to my channel. It helps a lot. Okay, thank you. Bye-bye.